Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati liridha'illah wa lihusuli syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liqadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dini wad dunya wal akhirah wa limadhuhi qulubina qulubi wuduhal arifin wa alama nawawi sanahun as-salihun idha hadratin nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad Syekhina masyayikhina ij'alni yudhika wa alimil kutubil ladzi ta'allamna an Sayyidina Imam Muhammad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahumullah wa ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatah min yawmina hadha ila yawmil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Darussalam Perumahan Kurnia Jaya Alam, yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Darussalam, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimana wa rahimakumullah wa as'adakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali di pagi hari ini memampukan kita menjaga keistiqomahan, melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan duduk di majelis ilmu di bulan suci Ramadan sesudah sholat fardu berjamaah. Mudah-mudahan dengan segala kekurangan majelis kita ini Allah berkenan meridhoi dan menerimanya menjadi majelis yang istiqamah, yang benar-benar membawa barokah, manfaat juga maslahah baik untuk agama, dunia maupun akhirat kita. Amin, amin, Allahumma amin.
Shalawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alam sang pembawa pelita Islam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah semuanya yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian rutin kita Kitab An-Nasyaikhud Diniyah wal Wasoya Al-Imaniyah karya beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Fata'ammalu rahimakumullah hadhil ayah. Beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad memerintahkan kepada kita agar mau merenungkan ayat ini. Yang dimaksud ayat ini, ayat yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ghafirid dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab dit-taul la ilaha illahu ilaihil masyir. Surah Ghafir ayat 3. Ghafirid dzambi, Allah itu Maha mengampuni dosa. Terlebih di bulan Ramadan ya, banyak amaliyah yang menjadi sebab Allah ampuni dosa-dosa di masa lalu kita. Ada puasa Ramadan, ada qiyam Ramadan, ada fattara shaiman ya, ngasih berbuka puasa. Ini keutamaannya banyak, diantaranya juga bisa menjadi sebab Allah ampuni dosa-dosa kita. Wa qabilit taub, Allah zat yang Maha menerima taubat. Kalau taubat para pendosa diterima oleh Allah, Allah ampuni dosanya. Kalau taubat para pendosa diterima oleh Allah, Allah tidak pedulikan lagi masa lalunya. Seberapapun dosa yang pernah diperbuatnya, sebesar apapun dosa yang pernah diperbuatnya, kalau tobatnya benar diterima oleh Allah, maka sungguh Allah ampuni dosanya. Qabilit taub syadidil iqab, Allah Maha pengampun atas dosa, menerima taubat. Tapi juga jangan lupa Allah syadidil iqab, siksanya amat sangat pedih dan menyakitkan. Jadi satu sisi Allah adalah zat yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan pemaaf. Tapi di sisi lain Allah juga zat yang maha menyiksa. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah bukan hanya punya ampunan, kecuali Allah punya ampunan, Allah juga bisa murka. Allah bukan hanya punya surga, kecuali Allah punya surga, menciptakan surga, Allah juga menciptakan neraka. Nah, ini kembali kepada masalah sifat roja dan khauf ya.
roja, optimisme akan rahmat dan ampunannya Allah, karena memang Allah Maha Pengampun, Maha luas karunia-Nya, Maha Penyayang. Tapi tidak boleh lalu kita ini menjadi sembrono. Agar tidak sembrono, imbangi sifat roja itu dengan sifat khauf namanya. Sifat takut. Dengan setakut-takutnya akan murkanya Allah. Sebab Allah bukan hanya penyayang, Allah juga bisa murka. Allah bukan hanya pengampun, Allah juga bisa mengadab siapapun yang dikehendakinya. Kita diperintahkan mengangan-angan tadabbur makna dari ayat ini, yang kesimpulannya satu sisi Allah penyayang, pengampun, pemaaf, di sisi lain Allah Maha menyiksa, Allah Maha tegas, Allah Maha morboasiso, nggak bisa kalau memang ini disiksa-siksa. Agar apa? Kita bisa menyeimbangkan dalam diri kita dua sifat mulia tadi, roja dan khauf. Jangan terlalu besar rojanya sebab kita akan sembrono, tapi juga jangan terlalu besar khaufnya, kita akan menjadi orang yang putus asa pada rahmat dan ampunannya Allah. Ya, jadi mengangan-angan makna Quran itu sunnah, bukan wajib. Yang wajib itu baca Quran dengan benar. Orang tahu artinya Quran tapi nggak bisa baca Quran, bacanya salah, berdosa dia. Tapi orang baca Quran benar bacaannya, meskipun dia tidak tahu sama sekali akan makna yang terkandung dari Quran yang dibacanya, tetap berpahala. Tetap berpahala. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa bacaan Quranmu yang kamu tidak tahu artinya sia-sia, nah ini jangan didengar nih. Yang namanya Quran itu kalamullah al-munazzal ala nabiyihil mursal biwasitati Jibril alaihissalam al-muta'abbad bitilawati. Quran firman-Nya Allah diturunkan kepada Nabi yang terutus lewat perantara Jibril al-muta'abbad bitilawati. Kita bacanya saja meskipun tidak tahu artinya, itu sudah bernilai ibadah. Yang satu hurufnya Rasul katakan falahu hasanatun, ditulis seperti kita melakukan satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan dilipatkan lagi 10 kali lipat. Satu huruf 10 kebaikan. Ya. Jadi tadabbur Quran sunnah. Yang wajib baca Quran dengan benar meskipun tidak tahu artinya. Kalau sampai salah dan kita nggak mau belajar, ada ancaman dari Rasulullah SAW. Rubba ta'dil Quran wal Quranu yal'anu. Banyak orang yang baca Quran tapi Quran melaknatnya. Padahal kalau kita ini tergolong orang yang selalu baca Quran sehingga layak disebut ahlul Quran. Ahlul Quran ini bukan harus hafal Quran ya. Yang hari-hari sibuk dengan Quran, lewat terus membacanya, bisa disebut dengan ahlul Quran. Apalagi kalau hafal Quran. Nabi Lailatan usriya bi ilas sama. Nabi bercerita, saat aku diisrokan ke langit pada peristiwa Isra dan Mi'raj, ada
Suara itu berbunyi, ya Muhammad, mur ummataka bi ayyukrimus salasah. Muhammad, perintah umatmu untuk menghormati dan memuliakan 3 manusia. Al-alim, 1 ulama. Al-walid, 2 orang tua. Wahamilul Quran, 3 orang yang punya tanggungan Al-Quran. Artinya para penghafal Quran. Wahdharhum, Allah katakan kepada Nabi, wahdharhum, takut-takuti umatmu. Jangan sampai mereka melakukan perkara yang bisa membuat ketiganya murka. Jangan sampai mereka menghinakannya. Karena sungguh inna ghadabi istadda, marahku, murkaku sangat luar biasa kepada mereka yang menghinakan 3 manusia tadi, kepada mereka yang membuat murka ketiga orang tadi. Nah, makanya ahlul Quran, sekali lagi, bukan kok harus menghafal Quran. Kita yang dengan segala keterbatasan gak hafal Quran, asal istiqomah tiap hari baca Quran, meskipun mungkin hanya setengah halaman, mungkin kalau lebih alhamdulillah, itulah yang digolongkan ahlul Quran. Ahlul Quran, ahlullah. Ahlul Quran, keluarganya Allah di dunia nih. Ala inna lillahi ahlan fid dunya. Ingat, kata Nabi, sungguh Allah itu punya keluarga di dunia. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, madhu, ya Rasul, keluarganya Allah di dunia itu siapa? Ada beberapa riwayat Nabi jawabnya, di antaranya adalah alladzina yaqra'una al-Qur'an. Keluarganya Allah di dunia itu mereka yang selalu membaca Quran, yang tidak harus hafal Quran. Ala man akramahum faqad akramahumullah. Ingat, kata Nabi ini, siapa yang memuliakan mereka, sungguh Allah akan memuliakannya. Dan siapa ahanahum, yang menghinakan mereka, ahanahumullah, Allah pun akan menghinakannya. Na'udzubillahi min. Jadi ahlul Quran alladzina yaqra'una Quran, mereka yang istiqomah membaca Quran. Wa ma jumi'at minal ma'ani syarifah wal asraril latifah al ba'is al khawfi wal raja wal ruhbati wal ruhbah. Dengan mengangan-angan ayat ini, kata Al-Habib Abdullah bin Alaihi Al-Haddad, yang penuh dengan makna yang sangat mulia, rahasia-rahasia yang sangat lembut, al-ba'isa alal khawfi war roja, bisa menimbulkan, menumbuhkan 2 sifat terpuji dalam diri kita. 1, sifat roja, sebab dalam ayat itu ghafiril dzambi qabilit taub, Allah maha mengampuni semua dosa dan Allah maha menerima taubat. Terpatri dalam hati kita keyakinan bahwa seberapapun banyak dan besar dosa kita, asal kita taubat benar, Allah ampuni dosa kita. Tumbuh sifat apa? Roja. Tapi ayat berikutnya, syadidil iqab, Allah keras siksanya.
pedih siksanya, akan tumbuh sifat khauf, sifat takut, sehingga enggak sembrono. Kalau hanya rojak saja sembrono, mumpung masih muda, ayo kita maksimalkan maksiat. Allah kan Maha Pengampun. Kalau rojak saja nih, jadi hidupnya sembrono. Sebab apa? Yang ada hanya Allah Pengampun, Allah Pemaaf, Allah menerima taubat. Sehingga perlu diimbangi dengan sifat khauf. Memang benar Allah Pengampun, Pemaaf, penerima taubat, tapi kamu jangan lupa Allah juga siksanya amat pedih dan menyakitkan, sehingga ada rasa takut. Karena ada rasa takut, tidak akan sembrono. Ayat yang lain kita juga diperintahkan untuk tadabbur, mengangan-angan maknanya. Para ahli qurra itu menjelaskan orang yang selalu mengangan-angan makna Al-Quran yang dibacanya, manfaat dan faedahnya. Yang pertama, fahmu muradillah, otomatis dia akan paham apa yang dikehendaki oleh Allah lewat ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, ziyadatul iman. Orang yang selalu mengangan-angan makna yang terkandung dalam Al-Quran, imannya pasti bertambah, pasti itu. Karena Allah telah menyatakan, innamal mu'minuna, sungguh orang-orang yang beriman, ay al-kamiluna fi imanihim, tafsirannya orang-orang yang sempurna imannya, mukmin sejati. Kayak kata para ulama, kita ini kalau ditanya apakah kamu beriman, kita nggak boleh jawab insya Allah saya beriman, nggak boleh. Itu sama dengan bapak-bapak nanya ke saya, apakah Ustadz sedang duduk? Oh, jelas sedang duduk kalau ditanya begitu. Kalau pertanyaan apakah kamu beriman, nggak boleh dijawab dengan insya Allah saya beriman, nggak boleh. Iman itu harus mantep, harus yakin. Kalau ada insya Allah namanya ragu. Jawabannya bagaimana? Iya, saya beriman. Tapi kita juga tidak boleh menjawab ketika ada pertanyaan, apakah imanmu sempurna? Apakah kamu tergolong mukmin yang sejati? Enggak boleh kita jawab, iya, imanku sempurna, mukmin sejati. Enggak boleh. Karena kalau kita pengen digolongkan mukmin yang sejati, imannya sempurna, itu ada 5 perkara yang harus ada pada diri kita. Enggak cukup hanya modal iman dan juga mempercayai rukun iman yang 6, lalu kita mengklaim diri kita mukmin sejati. Nggak cukup. Ciri orang yang imannya sempurna Allah jelaskan dalam surah Al-Anfal, ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Innamal mu'minuna. Coba buka tafsirnya. Semua ulama menafsiri ay al-kamiluna fi imanihim.
Orang yang imannya sempurna itu indikatornya ada 5. 1, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan nama Allah di sampingnya bergetar hatinya, takut. Nah, ini dalam tafsirnya dijelaskan, maksudnya kalau ada orang mau maksiat, lalu ada yang ingatkan, fulan takutlah kamu pada Allah, nggak jadi maksiatnya, bergetar hatinya, takut akan murka dan siksanya Allah. Itu maksudnya, idza tuliyat, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah, saat dia mau bermaksiat, takut, akhirnya tidak jadi maksiat. Nah, kita apakah sudah sampai di makom itu? Kalau saya belum. Ustaz, janganlah ghibah, takut pada Allah, ya ghibah jalan terus. Ya. Mukmin yang sejati, yang imannya sempurna, ketika mau bermaksiat diingatkan, takutlah pada Allah, jaga lisanmu, takut, bergetar sampai dihentikan, tidak ghibah lagi, tidak mitnah ngadu domba lagi. 1. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan padanya ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah ini ada ayat kauniyah. Ayat yang ada di alam semesta yang menjadi tanda kebesarannya Allah. Pemandangan alam, entah gunung, entah samudra yang begitu indah, akhirnya berkesimpulan, Masya Allah, luar biasa Allah ini mampu menciptakan gunung yang begitu besar, menciptakan samudra yang begitu indah dan luas akan tak terbatas. Ada seseorang yang sempurna, subhanallah, sudah tampan, kaya, alim, dermawan. Ini namanya ayat-ayat kauniyah. Ketika dibacakan padanya, diceritakan padanya tentang ayatnya Allah, zadatuhum imana, bertambah keimanannya. Yang kedua, ayat yang ada dalam Quran. Dibacakan tentang bagaimana Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang Dia ciptakan, tambah imannya. Nah, tentunya akan bertambah iman kita saat ayat Allah dibacakan pada kita kalau kita tahu artinya. Makanya di antara manfaat keutamaan orang yang tadabbur, selalu mengangan-angan makna yang terkandung dalam Al-Quran yang kita baca atau dibacakan orang lain pada kita, itu diantaranya apa? Ziyadatul iman. Iman akan bertambah sebab tahu artinya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Indikator ketiga, mukmin sejati itu selalu memasrahkan segala urusannya kepada Allah. Yang keempat, alladzina yuqimuna shalah, jaga salatnya, ngaku iman salatnya seenaknya sendiri, nggak layak, ya. Dan yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfikun, selalu menginfakkan sebagian rizkinya, baik kondisinya sedang lapang, banyak duit, ya,
maupun sebaliknya kondisinya sedang sempit, tetap selalu menginfakkan sebagian rezekinya. Yang sering kita sampaikan, Bapak Ibu, perintah infak sedekah bukan perintah untuk orang kaya saja. Paham ya? Kecuali zakat. Zakat memang ada aturan. Yang wajib mengeluarkan zakat mereka yang telah memenuhi syarat wajib zakat. Tapi kalau sedekah infak bukan perintah untuk orang kaya, bukan. Lalu perintah untuk siapa? Untuk mereka yang Allah kasih rizki. Adakah di alam semesta ini yang tidak dapat rizki dari Allah? Tidak ada. Wa ma min dabbatin fil ardi, sampai hewan yang melata, bukan manusia, dia tak punya akal, hewan bahkan mungkin sangat menjijikkan di bumi ini, illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullum fi kitabim mubin. Hewan yang melata di bumi ini, apalagi manusia beriman, punya akal, hewan melata saja Allah yang nanggung rizkinya. Artinya perintah infak, perintah sedekah ini kepada siapapun dari makhluknya Allah disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Dan indikator kesalehan serta ketakwaan seseorang itu alladzina yunfiquna bis-sarra wad-dharra, selalu membelanjakan hartanya di jalan Allah, baik ketika kondisinya sarra, lapang luas, maupun dharra, sempit. Selalu kita menolak, terkadang kan mau sedekah nunggu kaya, padahal perintah sedekah bukan untuk orang kaya. Paham ya? Kalau kita miskin semisal, tetap ada perintah sedekah, ya sesuai dengan kemampuan kita. Kalau orang kaya mungkin sekali sedekah 100.000, ya kita semampu kita. 1.000 perak nggak masalah. Tetap kita terkena khitab perintah bersedekah. Nah, jadi tadabbur, mengangan-angan makna yang terkandung dalam Quran, Sunnah. Di antara manfaatnya menambah iman, manfaatnya lagi mahabbatullah, Allah akan selalu mencintai mereka yang saat membaca Al-Quran dibaca dengan tartil dan diangan-angan maknanya. Sebab apa? Ketika seseorang itu tahu arti yang terkandung dalam Al-Quran, dia akan termotivasi untuk mengamalkannya. Nah, kita ini kan terkadang, mohon maaf ya, Al-Quran lewat begitu saja. Tapi sekali lagi, meskipun tidak tahu artinya, yang penting bacaan kita benar, tetap berpahala. Akan lebih hebat lagi kalau kecuali bacaan kita benar, kita juga mau mentadabburi, mengangan-angan makna yang terkandung dalam Quran. Terlebih di bulannya turun Al-Quran, bulan Ramadan, terlebih lagi di 10 hari terakhir, ya, pada ngantuk semua, kecapean iktikaf ya. Ini sangat dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dimampukan ya, kita tergolong orang yang alladzina yaqra'una al-Quran, selalu membaca Quran semampu kita, meskipun hanya setengah halaman. Setengah halaman berat loh Pak, kayaknya itu ringan, tapi istiqomah setengah halaman tiap hari itu berat. Kita sepelekan awalnya, nanti sekalian lah, sekali duduk 1 juz, nanti sekalian itu loh, akhirnya sampai setahun nggak kebaca 1 juz. Coba bismillah dipaksa setengah halaman saja.
Masya Allah, berarti per 2 hari kita 1 halaman. 1 juz itu ada 10 halaman. 20 hari maksimal kita 1 juz. Tapi kalau kita sepelekan, nanti aja lah sekali duduk 1 juz. Kita sepelekan, bisa jadi sampai 1 tahun 1 juz belum membaca. Ya, setengah halaman. Berat. Istiqomah itu memang berat. Mudah-mudahan dimampukan, amin Allahumma. Masih ada waktu nih 8 hari ke depan yang mungkin mulai awal Ramadan sampai di tanggal 22 ini masih sedikit baca Qur'annya, baca. Ya minimal ya surah Ikhlas 3 kali di 10 hari yang terakhir. Kalau mengikuti kegiatan iktikaf ya alhamdulillah, ada sholat, ada tadarus, itu lebih baik. Saya kira ini bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi Allah mampukan kita menjadi hamba-hambanya yang istiqomah dalam membaca Al-Quran, sehingga kita layak tergolong keluarganya Allah yang ada di dunia ini. Amin amin Allahumma. Wa qala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan. Allahumma ja'alna min ahlil istiqamah. Allahumma ja'alna min ahlil istiqamah. Warzuqna husnal khatimah. Allahumma rabbana taqabbal minna as-salata was-siyama wal-qiyam. Wasi'alina rizqana wa atibarina khalqaka birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما علم الله وزنة ما علم الله وملء ما علم Allah. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Nabi Muhammad.